Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Melina Sari dengan NIM 19011110412. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian akhir semester mata kuliah Hukum Administrasi Negara kelas B dengan dosen pengampu Bapak Zulkarnain SS MSI. Baiklah, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu apa urgensinya mempelajari hukum administrasi negara. Mata kuliah ini membekali mahasiswa tentang susunan pemerintahan di Indonesia dan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Di samping itu juga dipelajari mengenai kewenangan dan tindakan hukum pemerintah, perbuatan-perbuatan pejabat tata usaha negara, unsur-unsur dan asas pemerintahan yang baik, serta prosedur berancara di pengadilan tata usaha negara. Hukum administrasi negara itu simpelnya adalah hukum yang mengatur bagaimana pejabat negara atau aparat pemerintah itu bertindak, atau dengan kata lain, administrasi negara itu membahas negara dalam keadaan bergerak. Kita belajar itu belajar aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang harus aparat pemerintah perhatikan pada saat mengambil keputusan. Berdasarkan hal tersebut, pentingnya kita mempelajari HAN adalah agar ketika kita menjadi pejabat negara atau aparat pemerintah, kita menjadi tahu bagaimana cara membuat sebuah peraturan, mengambil sebuah keputusan, kebijakan, ataupun memberikan suatu perizinan bagi masyarakat dengan tata berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Soal yang kedua, yaitu peran HAN sebagai subsistem sistem hukum nasional adalah mengatur, membatasi, dan menguji hubungan hukum warga negara dan aparatur negara. Uraikan maksudnya. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara atau masyarakat, mengatur wewenang, tanggung jawab, fungsi, dan tingkah laku pejabat, menetapkan norma fundamental bagi penguasa negara atau pemerintahan yang baik. Tujuan dari penerapan HAN yaitu untuk menjamin adanya aparatur negara yang bonafit, karena keputusan penetapan HAN dapat dilawan masyarakat apabila terjadi kekeliruan. Lanjut ke soal yang nomor 3. Setiap tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jelaskan maksud pernyataan tersebut berkaitan dengan asas legalitas sebagai salah satu prinsip dalam negara hukum. Asas legalitas mengandung makna umum bahwa setiap perbuatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas legalitas tidak hanya dikenal dalam hukum pidana, tetapi juga dalam hukum administrasi negara. Dalam bidang HAN, asas legalitas bermakna bahwa setiap pejabat yang hendak mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan harus ada dasar hukumnya dalam suatu peraturan perundang-undangan. Lanjut ke soal yang terakhir. Keberadaan pertanggungjawaban pemerintahan merupakan suatu keniscayaan dalam suatu negara yang menganut konsep negara Richtert. Bagaimana Anda melihat prakteknya di Indonesia? Di Indonesia, Richtert tidak diartikan langsung sebagai negara hukum, tetapi istilah Richtert dipahami sebagai negara berdasarkan atas hukum. Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu konsep Richtert di Indonesia tidak dapat dikategorikan langsung ke dalam konsep Richtert Eropa kontinental atau tidak dapat diidentikan dengan konsep rule of law Anglo-Saxon. Sebelum terlebih dahulu memahami apa unsur-unsurnya dan bagaimana tujuan negara berdasarkan atas hukum itu. Sebagaimana diketahui bahwa ada 7 unsur yang termuat dalam konsep negara hukum, yaitu 4 unsur dalam konsep Richtert dan 3 unsur dalam konsep rule of law. 6 dari 7 unsur tersebut menurut Azhari telah terpenuhi oleh negara Indonesia sebagai persyaratan suatu negara hukum. Tetapi unsur-unsur tersebut dimodifikasi sesuai dengan cita negara hukum Pancasila. Hal itulah yang menjadi suatu keistimewaan bagi negara hukum Indonesia jika dibandingkan dengan konsep negara hukum lainnya. Dengan demikian, Richtert merupakan negara berdasarkan atas hukum sesuai dengan cita negara Pancasila. Dengan kata lain, termasuk dalam konsep Eropa kontinental maupun Anglo-Saxon. Arti Richtert dalam negara Indonesia harus sesuai dengan tujuan negara itu sendiri. Tujuan negara Indonesia sebagaimana dituangkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 meliputi 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian dipahami bahwa tujuan negara Indonesia adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur, dengan kata lain masyarakat yang sejahtera.
Karena kata adil tidak saja menunjuk pada material saja, tetapi lebih dekat pada spiritual. Oleh karena itu, konsep rich state bagi Indonesia merupakan negara berdasarkan atas hukum yang dikategorikan dengan negara kesejahteraan, yaitu negara yang makmur material dan makmur spiritual. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.